Nah, jadi mestinya orang yang punya keimanan itu langsung gitu ya, ter apa ya, termotivasi gitu ya, langsung merasa, "Oh, ini panggilan buat aku," gitu. Jadi yang wajib itu bukan hanya puasa, tapi juga kalau di Al-Baqarah 216 tadi kan juga berperang ya, Mm-mm. jihad kalau kita menyebutnya. Kemudian di Al-Baqarah 179 itu kisos. Nah, tapi di dua yang ini nih Ustazah nih, yang tadi Mm-mm, sama-sama wajib nih gitu ya. mm-mm. Kenapa kita belum bisa melakukan itu Ustazah? Assalamualaikum, hai teman Tiara. Ketemu lagi nih di podcast spesial Ramadan. Kenapa spesial? Karena memang kita sengaja nih ada program ini untuk menyambut bulan spesial Ramadan. Yang dimana bulan ini kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk melakukan shaum Ramadan. Seperti yang tertera di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, di episode kali ini kita mau sedikit ulik nih tentang ayat ini. Ya, seperti biasa nih, aku nggak sendirian di sini. Ada seorang narasumber di sebelah aku yang akan kita mintai ilmunya. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita, Ustazah Debi. Assalamualaikum Ustazah Debi. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, ahlan wa sahlan Ustazah di studio podcast teman Tiara. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa bergabung di sini, sharing-sharing dengan teman-teman ya. Semoga bisa memberikan manfaat dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Iya, Masya Allah. Ini pertama kali berarti Ustazah Debi ya di sini ya. Ya, Iya. Oh iya, lupa nih. Ustazah Debi ini adalah seorang pembina mubalighah di Majelis Taklim. Oke Ustazah, tadi kan di awal sudah sedikit di-spill tuh ya tentang ayat Al-Baqarah tentang surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, kita pengen tahu sedikit nih Ustazah, apa sih sebenarnya kandungan dari ayat ini? ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Eh, untuk tafsir Quran surah Al-Baqarah ini kan sudah sebenarnya Al-Baqarah ayat 183 itu sudah masyhur ya, teman-teman remaja, bahkan anak-anak pun sudah hafal gitu. Sudah biasa diperdengarkan dan mereka dengan semangat menghafalkannya juga. Nah, tetapi secara tafsir mungkin tidak banyak yang memahami gitu ya. Makanya ini bagus banget nih teman-teman remaja, pemuda ini membahas tentang tafsir karena sebagai seorang muslim kita pun harus tahu ya. Jangan kita hanya tahunya hanya belajar secara akademis gitu ya, tapi secara ilmu Al-Quran pun kita juga harus memahami, dan ini adalah bekal kita karena nanti yang akan menjadi pemimpin berikutnya adalah generasi muda. Iya, Masya Allah. Ya, di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Surat ini ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jadi yang diseru itu adalah orang-orang yang beriman. Ya. Berarti orang yang tidak beriman kan tidak diseru. Ya. Orang yang memiliki keimanan di dalam dirinya itu yang diseru. Nah, untuk apa? Panggilan untuk apa? Yaitu untuk siam, untuk berpuasa. Tapi nanti karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kata al-iman ya yang diserukan di awal ayat itu dibarengi kemudian dengan kewajiban untuk berpuasa. Itu menunjukkan bahwa keimanan itu tidak bisa dilepaskan dari amal soleh. Nah, ya sejalan mungkin udah pada hafal juga ya surat Al-Asr ya. Di surat Al-Asr, wal Asr itu Allah berfirman bahwa
orang yang beriman, seorang manusia itu dia akan mengalami kerugian kecuali dia beriman, dia beramal soleh, ya, kemudian dia melakukan nasihat menasehati dalam kebenaran dan nasihat menasehati dalam kesabaran, gitu. Jadi iman dan amal soleh itu nggak bisa dipisahkan. Jadi nggak berlaku orang hanya cukup beriman saja, bersyahadat aja, mengakui ya rukun iman ya, gitu. Tapi tanpa melakukan amal soleh. Gitu. Jadi iman itu harus disertai dengan amal soleh. Nah, dalam surat Al-Baqarah 183 ini amal solehnya adalah puasa. Oke, puasa ya, Mbak. Ustazah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu adalah seruan yang memang dia sifatnya umum ya. Tidak khusus untuk laki-laki saja gitu. Tidak khusus untuk perempuan saja. Jadi umum untuk laki-laki dan perempuan gitu. Maka yang diwajibkan untuk berpuasa di ayat ini adalah laki-laki maupun perempuan. Yang ketika ada kata iman di situ berarti ada konsekuensi dari keimanan itu, yaitu taat, ya kan? Taat untuk melakukan amal soleh tadi. Nah, sedangkan kata kutiba, ya, kalau kata kutiba ini kalau secara bahasanya ya, itu dia adalah kata kerja pasif yang dia mengandung konotasi furido. Ya, furido itu difardukan, gitu ya, kata fardu ya, farodo. Jadi yang dalam istilah usul ya, usul fikih itu adalah kewajiban yang didasari dalil-dalil yang qot'iyah. Qot'i itu dalil-dalil yang pasti, jadi nggak diragukan lagi ya. Qot'i subutnya, qot'i sumbernya ya. Kemudian qot'i juga dilalah atau penunjukannya gitu. Jadi nggak ada mafhum lain gitu ketika kita memahami ayat itu. Ketika dikatakan kutiba, maka langsung kita memahami itu adalah fardu gitu ya. Ya, sekalipun nanti kutiba ini memang bukan hanya di ayat 183 aja, Al-Baqarah 183 aja ya, tapi juga di Al-Baqarah 216 ya, dan juga di Al-Baqarah 178. Hanya saja kalau di 216 itu tentang kisos, tentang qital ya, tentang berperang, sedangkan kalau di 179 itu tentang kisos ya, balasan atas orang yang melakukan begitu. Nah, ketiganya sama-sama menunjukkan wajib. Jadi yang wajib itu bukan hanya puasa, tapi juga kalau di Al-Baqarah 216 tadi kan juga berperang ya, jihad kalau kita menyebutnya. Kemudian di Al-Baqarah 179 itu kisos gitu kan. Kalau ada orang yang membunuh, maka dia wajib untuk dilakukan hal yang sama kepada dirinya gitu ya, dengan kisos gitu, kecuali nanti dia dimaafkan. Ya. Nah, jadi kata kutiba tadi ya, dia karena dia fardu, menunjukkan fardu, maka akan menghukumi orang yang mengingkarinya itu sebagai orang kafir. Bukan orang kafir, tapi dia kafir gitu. Karena sudah mengingkari satu ayat dari ayat Al-Qur'an. Karena ayat Al-Qur'an itu kan 30 juz ya. Ya. Bukan hanya satu ayat saja gitu, tapi semuanya yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau hanya ada satu ayat saja yang tidak diimani, artinya diingkari tadi ya, itu sudah termasuk pengingkaran terhadap Al-Qur'an. Gitu. Padahal cuma satu ayat gitu Iya, ya, Ustazah gitu. ya. Dan ini sudah disinggung Allah juga di dalam Al-Qur'an ya. Apakah kita beriman kepada sebagian terus mengingkari sebagian yang lain gitu ya. Ya, seperti prasmanan ya, milih-milih gitu. Mau yang mana gitu iya, yang enak diambil gitu ya, yang enggak enaknya ditinggalin. Kan kalau prasmanan seperti itu kan. Makanan prasmanan. Tapi kan ini hukum Islam, Al-Qur'an. Kita tidak bisa memilih karena kita harus punya keyakinan sebagai seorang muslim bahwa syariat Allah itu ya, hukum-hukum yang berasal dari Allah itu akan membawa maslahat bagi kita. Seberat apapun atau kita melihatnya itu tidak baik bagi kita gitu. Jadi ada kaidah syara gitu ya, bahwa bisa jadi yang yang Allah tetapkan itu menurut kita buruk tapi baik di mata Allah. Nah, sebaliknya yang menurut kita itu baik bisa jadi buruk di mata Allah. Iya, jadi standarnya kan Allah gitu, bukan standar kita pribadi. Bukan maunya kita ya, suka atau tidak sukanya kita gitu Ustazah ya. Karena kalau standarnya manusia kan bisa beda-beda. Iya kan? Ya, kayak saya misalnya suka makanan apa, Putri juga beda makanannya yang disukai ya, seperti itu. Nah,
terkait dengan hukum itu nggak bisa seperti itu, karena nanti ini berkaitan dengan solusi bagi permasalahan-permasalahan kita. Karena permasalahan kita kan bukan hanya makan, ya. Iya benar. Permasalahan kita masih banyak yang lainnya. Ya, nah itu kata kutiba. Kemudian ada dilanjutkan dengan kutiba alaikumusiyam, ya. Jadi ada kata siyam. Di situ ada khobar, ya, dalam sighot tolab yang dijelaskan oleh Syekh Atha bin Khalil, ya. Dalam kitab tafsirnya beliau memaknai kata ini sebagai saum lah. Jadi memerintahkan untuk berpuasalah kalian, gitu. Nah, ini merupakan petunjuk, ya, menurut Syekh Atha, ini merupakan petunjuk atau qarinah tentang kefarduan saum, tentang wajibnya berpuasa. Qarinah tadi ya, Ya. saum itu ya. Nah, kemudian kata saum sendiri, ya, itu berasal dari kata soma, ya, yang secara bahasa artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu dan meninggalkannya. Ya. Kalau puasa Ramadan, gitu ya, berarti menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan, ya, makan, minum, gitu, kemudian jima, gitu ya, dan meninggalkan apa-apa yang membatalkan itu, ya, sesuai dengan aturan-aturan Allah itu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, gitu. Nah, tapi harus dalam kondisi dia memang sadar, gitu, memang berniat untuk berpuasa, gitu. Ya, berpuasa dalam hal ini kan puasa yang ibadah, ya. Kan sekarang juga ada tuh yang diet-diet berpuasa, Iya, gitu intermittent kan. fasting. Nah, itu. Ya, jadi itu kan nggak ada kaitannya dengan ibadah, gitu. Hanya mubah saja boleh, gitu. Jadi nggak ada nilai pahalanya. Beda dengan Ramadan kan, karena puasanya adalah puasa wajib tadi, maka seruannya itu menjadi seruan yang sangat kuat, gitu ya, dan harus dilakukan. Kan wajib itu konsekuensinya ketika ada seruan harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berdosa, gitu. Nah, konsekuensinya adalah dosa. Dosa itu nanti akan ke neraka, gitu. Nah, ada juga kan puasa sunnah, gitu ya. Gitu. Nah, selain selain itu dilanjutkan dengan kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya puasa ini sebenarnya, ya, puasanya bukan puasa Ramadannya, gitu ya, itu sebenarnya pernah diwajibkan oleh Allah kepada umat nabi-nabi sebelumnya. Hanya saja secara syariatnya berbeda, gitu. Mungkin harinya beda, gitu ya. Kalau kita kan sebulan, gitu. Kalau umat yang sebelumnya tidak sebulan, gitu. Terus jangka waktu puasanya, kalau kita kan dari terbit fajar, gitu ya, atau dari azan subuh sampai tenggelamnya matahari. Nah, kalau umat yang sebelumnya tidak, gitu. Perbedaannya tuh di situ. Gitu. Tapi sama, ya, sama-sama diwajibkan oleh Allah. Nah, yang terakhir dari ayat ini kan la'allakum tattaqun, gitu ya, agar kalian bertakwa. Nah, ini justru sebenarnya menunjukkan hikmah dari saum itu sendiri, hikmah dari puasa. Iya, karena puasa tadi kan ditujukan kepada orang yang beriman, ya, agar mereka itu menjadi orang yang bertakwa. Karena nggak semua orang yang beriman itu bertakwa, ya. Oh iya. Ya, takwa itu kan adalah menjalankan semua perintah Allah, ya, tanpa kecuali dan meninggalkan semua larangannya tanpa kecuali juga, gitu. Jadi nggak pilih-pilih, gitu ya. Ya kayak tadi kan, yang disuka maupun nggak disuka, kalau memang Allah perintahkan ya kita harus laksanakan, gitu. Kayak berperang, siapa sih yang mau berperang? Iya Nggak ada kan, resikonya bisa mati, terluka minimal, Iya, gitu ya. Kehilangan anggota keluarga, gitu. Kehilangan mungkin mata pencaharian, ya. Nggak ada yang mau berperang. Tapi ketika Allah wajibkan kepada kita, ya kita harus lakukan dan yakin bahwa itu ada kebaikan bagi kita. Karena Gitu. ketaatan tadi itu Ya, Ustazah, Allah ya. pasti akan memberikan rahmatnya kepada kita, kan. Allah tidak akan membiarkan begitu saja kita, ya. Bahkan orang yang syahid itu kan dia fisiknya aja, tetapi kan jiwanya kan tetap hidup, ya. gitu ya. Benar-benar. Nah, gitu. Bahkan kalau para sahabat, ya, sebagian para sahabat itu menggambarkan la'allakum tattaqun, ya, kata-kata takwa itu
itu sebagai rasa takut kepada Al-Jalil, yaitu Allah yang Maha Mulia. Dan kemudian beramal dengan Al-Tanzil, Al-Quran, dan mempersiapkan diri untuk yaumul rahil, yaitu akhirat gitu. Jadi takwa itu tidak cukup hanya sampai kepada mentaati Allah saja gitu, tapi juga mentaati Rasul, ya. Karena Allah perintahkan kita kan untuk mentaati Rasul kan di dalam Al-Qur'an juga. Maka orang-orang yang tidak mentaati Rasul, maka dia tidak bisa dikategorikan dia sudah bertakwa. Ya. Jadi ada yang ingkar sunnah gitu ya. Nah, itu tidak terkategori takwa. Dan takwa itu tadi dia mempersiapkan diri untuk yaumul rohil, ya, hari akhirat. Ya. Dia mau kemana nanti, ya? Kita sendiri yang menentukan apakah kita mau ke surga atau ke neraka. Kalau mau ke surga ya otomatis kan tadi harus mengikuti semua aturan-aturan Allah, baik itu kita suka atau kita nggak suka gitu, baik itu ringan ataupun berat, ya. Baik itu akan membawa kebaikan bagi kita ataupun mungkin kita akan merasakan kesulitan dari apa yang diperintahkan Allah yang kita lakukan itu. Tuh. Ya. Oke. Masya Allah Ustazah, luar biasa ya, detail sekali penjelasannya ya. Berarti memang tadi hikmah saum itu adalah taat gitu ya Ustazah ya. Dan saum itu tadi ayat 183 ini dimulai dengan kutiba alaikumusiyam gitu ya, dengan seruan kepada orang-orang beriman gitu ya. Dan tadi ada yang menarik Ustazah, yang tadi Ustazah katakan kalimat kutiba ini tidak hanya ada di ayat tentang puasa, tapi ayat tentang kisos, tentang berperang juga gitu ya. Yang berarti kan sama-sama berarti kan wajib ya Ustazah ya. Dan kalau tadi Ustazah bilang setiap hal yang wajib itu setiap orang yang beriman itu tidak bisa dilepaskan dengan amal solih. Berarti kan keimanan itu tidak bisa dilepaskan dari aksi gitu ya. Nah, kita sudah alhamdulillah gitu ya, kita bertahun-tahun kita sudah melaksanakan yang namanya Shaum Ramadan gitu ya, melaksanakan kewajiban bagi kaum muslimin di Al-Baqarah ayat 183. Nah, tapi di dua yang ini nih Ustazah nih, yang sama-sama wajib nih gitu ya. Kenapa kita belum bisa melakukan itu Ustazah? Iya. Karena jadi kalau di surat Al-Baqarah 183 itu kan serunya untuk pribadi ya, untuk individu ya. Setiap individu kita kan bisa melaksanakannya secara apa ya, mandiri gitu ya. Tapi kalau yang kital, berperang, kemudian tadi kisos, itu membutuhkan institusi. Nggak bisa hanya pribadi gitu. Ya misalnya kan sekarang banyak ya terjadi, bahkan ada anak ibunya ya, anak bapaknya atau bapak menghabisi nyawa anaknya gitu ya. Itu nggak bisa kemudian masyarakat mengambil jalan kisos gitu ya untuk orang-orang yang melakukan nggak bisa sendiri, nggak bisa, harus ada institusi. Karena di dalam Islam ya sanksi yang diberikan itu tidak semata-mata untuk menghukum seseorang gitu. Tapi dia ada dua fungsi, yaitu sebagai jawabir dan zawajir. Jawabir itu sebagai penebus dosanya. Kalau dia melakukan dosa pembunuhan gitu, melakukan kemudian kan dia berdosa tuh. Nah, nanti di akhirat dia akan dihisap kan atas dosa itu, selain hisap atas dosa-dosa dia yang lain gitu. Kan bisa jadi dia akan punya dosa yang lain juga selain. Nah, ketika dia dikisos atas dia lakukan, maka dosa kisosnya dosanya tadi itu sudah diampuni oleh Allah, dihapuskan gitu, sehingga nanti di akhirat dia tidak dihisap lagi atas dosa perbuatannya. Itu yang penebusnya. Kemudian zawajir ya, itu sebagai pencegah. Jadi ya. Sanksi di dalam Islam itu berfungsi sebagai pencegah orang lain ya untuk melakukan kejahatan yang sama. Jadi kalau di dalam Islam yang namanya maksiat itu kejahatan ya. Kalau kita bilang sekarang kan kriminalitas. Ya. Tapi kan kriminalitas kalau sekarang kan hanya terbatas pada hal-hal yang merugikan orang lain gitu ya. Kayak perzinahan tidak terkategori kriminalitas. Oh iya. Ya, karena kalau di dalam Islam itu kan kriminalitas itu semua hal yang sifatnya maksiat. Nah, maka membuka aurat saja itu termasuk kriminalitas. Standarnya beda ya. Iya. Standarnya kembali lagi kepada hukum syara ya, kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kembali lagi ke zawajir tadi. Jadi sebagai pencegah. Ketika
seseorang itu ya, ketika masyarakat mengetahui bahwa mereka akan dihukum kisos atas pembunuhan mereka lakukan, kira-kira masyarakat masih mau nggak melakukan berani nggak mereka melakukan Harusnya sih enggak ya. enggak kan gitu, karena konsekuensinya mereka akan kehilangan nyawanya. Atau kalaupun misalnya dimaafkan ya kan bisa dimaafkan oleh keluarga korban, tapi mereka harus bayar denda, dan denda itu nggak ringan. Untuk pembunuhan dendanya itu 100 ekor unta, yang 40 diantaranya itu dalam keadaan hamil. Satu ekor unta aja udah berapa, ya kan? Iya, Ini 100 ekor dan itu nggak boleh kurang, harus 100 ekor. Gitu. Nah, jadi seberapa banyak, bisa miliaran dia membayar dendanya. Denda ya. Nah, jadi orang akan berpikir mungkin sampai jutaan kali ya untuk melakukan kemaksiatan ya, misalnya tadi. Maka dia akan berhati-hati ya dalam setiap perbuatannya dia, untuk jangan sampai dia menghilangkan nyawa orang gitu. Dan keluarga pun juga akan berhati-hati, mewanti-wanti, menjaga keluarganya supaya jangan sampai melakukan kemaksiatan, gitu kan. Kalau kondisinya seperti itu, kira-kira gimana masyarakat? Wah, Iya kan? Ya Akan terjaga ya, minimal ini terjaga, dalam posisi kondisi ya, terjaga dari nggak kayak sekarang ya, orang kayaknya mudah banget ya. iya, itu miris banget ya sekarang itu. Kayaknya nyawa manusia itu udah nggak ada harganya gitu ya, udah nggak ada takutnya gitu ya menghilangkan nyawa orang gitu. Nah itu, nah sedangkan kital tadi ya, ya itu kan namanya berperang, itu kan nggak sendiri-sendiri gitu ya. Kalau sendiri-sendiri atau kelompok yang namanya tawuran. Ya benar. Ya kita perang itu kan biasanya antar negara gitu ya. Nah kalau antar negara berarti butuh negara kan, nggak cukup hanya individu atau sekelompok orang. Kita lihat aja kayak perang di Palestina, ada Houthi gitu ya, Houthi yang di Lebanon ya, kalau nggak salah, yang mendukung Palestina dengan membantu. Tapi kan nggak cukup, nggak cukup kan, kekuatannya itu nggak cukup besar untuk melawan agresi Israel. Beda ya, beda kekuatan. Iya, beda kekuatan. Atau Hizbullah ya, Hizbullah juga kan, itu juga kelompok masyarakat gitu ya, kutlah ya. Dia bukan negara, makanya nggak bisa juga untuk, jadi sekalipun dia membantu Palestina gitu ya dengan kekuatan militernya, tapi tetap belum cukup. Beda kalau negara. Nah, karena negara itu kan punya kekuatan yang lebih besar ya, sumber dayanya lebih besar. Oh iya, benar-benar ya. Jadi memang punya sumber daya manusianya juga lebih banyak gitu ya. Terus mungkin dari keuangan juga lebih besar gitu ya. Strategi politiknya juga, dan posisi ya, position bargainingnya juga lebih kuat gitu. Nah maka kital itu atau perang itu ya memang kalau di dalam Islam disyariatkan, baru bisa kita laksanakan kalau ada daulah gitu, kalau ada negara. Dan itu juga nggak asal gitu ya. Nggak asal perang-perang nih gitu, enggak ya. Asal ada musuh diperangin gitu, enggak. Ada tata caranya juga gitu, tahapan-tahapannya, dan nggak boleh keluar dari tahapan itu, nggak boleh. Harus sesuai ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu harus diikutin. Nggak boleh loncat. Tahap 3 langsung gitu. Langsung nggak boleh gitu. Jadi berperang pun ya, walaupun konotasinya itu kayaknya buruk gitu ya, tapi di dalam Islam itu konotasinya tidak buruk gitu. Karena perang di dalam Islam itu untuk membebaskan orang-orang gitu, dari kungkungan pemerintahan yang kufur gitu. Karena dakwah ini kan hak siapa saja. Iya, ya, bukan hak bagi orang-orang muslim saja, tapi orang-orang kafir pun mereka berhak mendapatkan dakwah begitu. Masya Allah, berarti beda perspektif itu bisa beda banget ya Ustazah ya, tentang perang itu yang tadinya buruk dalam perspektif Islam ternyata tidak konotasi tidak negatif gitu ya Ustazah ya. Berarti ini yang perlu di-highlight adalah kenapa yang dua itu tuh tidak bisa dilaksanakan, karena tidak ada institusi negara. Mereka padahal itu butuh negara gitu ya Ustazah ya. Berarti yang saat ini bisa kita lakukan itu baru yang melaksanakan yang ayat 183 gitu ya, menjalankan puasa untuk diri sendiri. Karena gitu diri sendiri bisa melakukan gitu. Dan itu. Mungkin memang karena masyarakat juga ya, mereka tidak memahami bahwa Islam itu bukan hanya mengatur masalah ibadah saja. Nah ya, sekarang kan yang dipahami Islam itu agama
ritual saja gitu. Ya sholat gitu ya, puasa, zakat gitu yang di rukun iman ya, sampai haji. Bahkan kalau sudah haji itu sepertinya udah sempurna gitu Islamnya. Oh iya, Gitu. paling atas haji gitu ya. Gitu. Makanya kalau udah haji kayaknya ya udah gitu. Udah selesai gitu kayaknya melakukan perintah-perintah Allah itu kayaknya udah selesai gitu. Padahal kan tidak cukup hanya itu, masih banyak hukum-hukum Islam yang lain ya, kayak tadi menutup aurat gitu ya. Terus kita amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini nih terutama di perkotaan kan kemaksiatan itu kan di mana-mana. Tempat-tempat karaoke yang Iya. apa di dibalut dengan ya seperti tempat pijat plus plus terus itu ternyata dibalut dengan nuansa karaoke kayak gitu kan. Iya. Nah, terus apa tempat-tempat minuman keras gitu ya, diskotik itu berjamur gitu kan, bar-bar itu sudah berjamur, bahkan di apa ya, dinormalisasi gitu ya, merasa normal aja sekarang itu kalau orang-orang minum minuman keras gitu. Hal yang biasa Iya, gitu ya. padahal dia muslim gitu. Masya Nah, ini yang Allah. menjadi tantangan kita terutama Iya. para pemuda nih sekarang ya. Iya, benar. Jadi pemuda itu harus semangat belajarnya, semangat mengkaji Islamnya gitu ya. Di mana aja bisa mengkaji Islam, ikutin gitu ya. Oke. Di YouTube sekarang kan Banyak ya, gitu berjamur, ya. dari menjamur Iya, tadi ya. dengan mudah bisa diakses gitu. Terus kajian-kajian di Zoom ya, itu banyak juga, atau kajian-kajian yang offline gitu. Itu kan juga banyak sekarang kan, Iya, menjamur benar, gitu. benar. Kita raup aja semuanya tanpa pilih-pilih gitu ya. Nanti kita akan bisa memilah sendiri gitu. Oh, ini yang benar, ini nggak benar. Itu kan kita bisa milah sendiri gitu ya. Dan yang penting juga adalah ikut dalam pembinaan. Pembinaan yang membina akliyah kita, pemikiran kita, dan sikap kita supaya menjadi sosok yang berkepribadian Islam. Masya Allah. Jadi tadi ikut pembinaan, pembelajar gitu ya, untuk pemuda terutama ya. Iya. Masya Allah Ustazah. Ini luar biasa sekali Ustazah ya. Ilmunya banyak banget yang didapat nih gitu ya. Teman Tiara luar biasa banget nih. Tadi kita ngomongin saum loh. Dari ngomongin saum kita Iya. kita Ini ya, nyambung kemana-mana. kemana? Nyambung ke kepemilikan umum, nyambung ke kisah, ke nyambung lagi ke mana? Kita Ke kital gitu ya, dan nyambung lagi ke institusi gitu ya, penerapan institusi untuk menerapkan Islam secara kafah. Kenapa bisa sejauh itu nyambungnya? Sebenarnya nggak jauh gitu ya, karena memang hukum syariah Islam itu semuanya saling terkait tadi ya Ustazah ya, betul. nggak bisa dipisahkan, nggak bisa kita ngambil saumnya aja nih, Iya. kita nggak mau ngambil yang kisos gitu ya, nggak bisa. Jadi memang semuanya saling terkait seperti itu. Oke Ustazah, jazakallah khair Ustazah atas waktunya gitu Jazakillah ya, khair. menemani aku dan teman Tiara untuk berbuka puasa. Alhamdulillah banyak sekali insight-insight yang kita dapat ya Ustazah ya. Ya alhamdulillah teman Tiara, Masya Allah kita dapat banyak ilmu di sore hari ini untuk menemani kita berbuka puasa sama Ustazah Debbie tadi ya. Pantengin terus nih podcast-podcast teman Tiara spesial Ramadan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5 sore. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang juga tidak kalah menarik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.